46. Akhir kompetisi. Jian Chen merupakan pendekar tangan kosong di kehidupan lalu, serangan tapak, tendangan, pukulan, serta totokan telah dikuasainya. Meski dirinya menguasai ilmu pedang juga namun ia tidak terlalu menggunakannya terutama karena Jian Chen tidak terbiasa dengan senjata yang ada di genggaman tangannya. Di kehidupan lalu hanya beberapa kali saja Jian Chen menggunakan teknik pedang rembulan itu pun jika ia sedang membawa pedang saja, pada akhirnya kalau bertarung serius Jian Chen memilih menggunakan tangan kosong. Bisa dibilang Jian Chen mengubur kemampuan pedangnya namun setelah terlahir kembali dia belajar membiasakan untuk menggunakan pedang itu. Kemampuan Jian Chen dalam berpedang sebenarnya tak kalah tinggi apalagi ketika dirinya telah menguasai teknik pedang rembulan yang bisa digunakan di berbagai situasi. Dengan menguasai teknik itu pemahaman pedangnya juga sudah dalam, Jian Chen hanya tidak menyadari kemampuan dirinya sebab itu saat ia menggunakan teknik pedang Jian Chen terkejut melihat dampak dari penggunaan serangannya. Jian Chen menatap pedang taring putih di tangannya, masih terkejut dengan situasinya, menurutnya hanya dengan senjata kecil seperti ini bisa membuat kerusakan yang besar tak terkira cukup membuat ia terpana. Aku harus belajar pedang lebih dalam lagi, setelah kompetisi berakhir mungkin aku akan berlatih hingga mencapai seorang pendekar ahli pedang. Jian Chen jadi termotivasi. Jian Chen menyarungkan kembali pedangnya, ia melangkah menuju tempat Liu Zhan pingsan. Jian Chen memastikan kehidupan Liu Zhan dan ternyata dia tidak terbunuh oleh serangannya. Aku akan mengambil yang bukan milikmu, setelah ini berlaku jujurlah dalam sebuah kompetisi. Jian Chen mengambil cincin ruang di jari Liu Zhan yang masih pingsan. Cincin ruang milik Liu Zhan tidak berjenis perak melainkan emas, cincin ruang yang lebih berkualitas serta mempunyai ruangan yang cukup luas di dalamnya. Biasanya hanya orang-orang bangsawan serta mereka yang ada di klan tinggi yang memiliki cincin ruang berjenis emas ini. Jian Chen memejamkan mata untuk meraba isi cincin ruang itu, seperti dugaannya, hasil curian vaksin naga emas tersimpan di dalamnya. Jian Chen menemukan permata siluman berjumlah ratusan dan jika dimasukkan ke kompetisi bisa ditukarkan menjadi 1000 poin lebih. Andai dia kembali ke akademi maka sudah tentu dia jadi pemenang, setidaknya juara kedua jika ada aku. Jian Chen tidak akan menyerahkan permata siluman ini pada faksinya, ia berencana menyerap semuanya pada dantiannya untuk latihan. Lagi pula dengan permata yang diperoleh sebelumnya ia yakin faksi dua pedang akan memenangkan kompetisi ini dengan telak. Kompetisi pemburuan siluman telah berakhir hari ini. Setelah memeriksa semua anggota faksi naga emas Jian Chen langsung pergi dari sana. Dia tertawa kecil, faksi naga emas pasti dipermalukan kali ini saat sadar nanti. Alih-alih juara faksi naga emas justru di posisi paling bawah. Jian Chen tidak kuat untuk melihat reaksi Liu Yanyi atas kegagalan bawahannya. Jelas ini di luar perkiraannya. Beberapa jam berlalu di tempat lapangan Akademi Qianshan sudah ada beberapa murid yang menukarkan hasil permata siluman buruannya pada tetua akademi. Ada 15 meja di depan lapangan itu, setiap meja adalah tempat di mana permata ditaruh oleh peserta kompetisi sebelum nanti dihitung dengan formasi sihir sederhana. Akan muncul angka setelah permata ditaruh. Tetua akademi akan memberikan poin berupa koin biru dan itu bisa ditukarkan dengan sumber daya yang ada di akademi. Peserta kompetisi terus mengantri pada 15 meja itu hingga akhirnya tiba giliran faksi Lotus Salju milik Niu Meili. Meili mengeluarkan isi permatanya di atas meja dan secara serempak muncul angka jumlah poinnya. Seperti yang disebutkan peraturan sebelumnya, 1 tahun umur permata sama dengan 1 poin, jadi bukan masalah jumlah permata tapi umur permata itu sendiri. Meili mendapatkan 890 poin dan ini merupakan poin tersebesar kedua disusul Ye Ziyun setelahnya yang berjumlah 800 poin. Para peserta akademi sendiri tidak terkejut dengan prestasi kedua gadis cantik tersebut,
semua bahkan sudah menebak bahwa mereka akan mendapatkan poin yang paling tinggi atau setidaknya di bawah faksi naga emas. Faksi demi faksi berlanjut hingga tiba di giliran faksi dua pedang yang anggota jauh lebih sedikit. Kedatangan rombongan faksi dua pedang tidak terlalu menarik perhatian orang-orang saking tidak terkenalnya faksi tersebut kecuali dua gadis tercantik yaitu Ye Ziyun dan Niu Meili. Kedua gadis itu awalnya mungkin sama dengan kebanyakan, menghiraukan faksi dua pedang namun ceritanya berbeda lagi setelah mengetahui ada seseorang hebat di faksi tersebut. Meili menatap rombongan Niu Yue dengan teliti namun tidak menemukan orang yang dicarinya, pikirnya Jian Chen ada di rombongan itu. Sepertinya dia tidak ada, bukan? Ziyun berbisik di dekat telinga Meili membuat gadis itu terkaget bukan main. Kakak Ziyun, kenapa kau selalu mengagetkanku? Meili berujar protes. Bukankah kau mencari dia, Jian Chen? Siapa yang mencarinya? Aku tidak mencarinya. Kak Ziyun salah paham. Ye Ziyun tertawa kecil, perkataan Meili berbeda jauh dengan reaksinya apalagi wajah sahabatnya itu terlihat memerah ketika menyinggung Jian Chen. Ziyun menoleh pada faksi dua pedang yang ingin mengeluarkan permata di cincin ruangnya. Ia dan sahabatnya sama-sama penasaran kira-kira berapa banyak permata diperoleh faksi tersebut. Niu Yue dari depan tak lama mengeluarkan hasil permata siluman yang didapatkannya. Hasilnya jauh dari perkiraan semua orang yang melihat ketika sebuah muncul gunungan permata yang memenuhi meja tersebut. Permata siluman yang dikeluarkan Niu Yue bukan hanya banyak tetapi berjumlah puluhan tahun. Niu Yue sendiri juga masih terkejut meski telah meraba jumlahnya namun yang mengejutkan adalah poinnya. Tertera 2100 poin dari meja sihir itu, bahkan tetua yang memeriksanya sampai terbatuk-batuk tak percaya. Semua pandangan tertuju pada meja Niu Yue, bisik-bisik menjalar tentang hasil yang didapat faksi dua pedang. Semuanya tentu tidak percaya pada hasil faksi tersebut. Apa ini? Apa mereka curang mengumpulkan permata? Menurutmu gimana? Aku juga tidak percaya dengan ini tetapi semua ini nyata. Bagaimana faksi terbawah mendapatkan permata sebanyak itu? Kudengar ada kelompok bertopeng saat kompetisi berlangsung yang mencuri permata siluman dari faksi lain. Apa mungkin kelompok bertopeng itu adalah faksi dua pedang? Tidak mungkin. Aku dan faksiku pernah bersama faksi dua pedang di hari ketiga dan keempat. Mereka semua baik. Mereka memburu sesuai peraturan kompetisi. Lalu bagaimana dengan permata silumannya? Entahlah, mungkin mereka memang mendapatkan permata sebanyak itu. Dibanding bisik-bisik kebanyakan, Meili dan Ziyun yang paling terkejut dari semuanya. Keduanya menyadari bahwa hasil tersebut pasti disebabkan Jian Chen, karena satu-satunya yang bisa melakukan pemburuan sebanyak itu hanya bisa diraih dengan kemampuan tinggi seperti Jian Chen. Ziyun pernah melihat aksi Jian Chen yang bertahan saat diserang oleh tikus tanah sedangkan Meili sudah menyaksikan teknik pedang Jian Chen yang tinggi namun yang mengejutkan keduanya kemampuan Jian Chen ternyata jauh dari perkiraannya. Walaupun mereka tidak pernah menyaksikan bagaimana Jian Chen membunuh siluman namun dalam sekali lihat saja, mereka percaya kalau kemampuan Jian Chen dapat membunuh semua siluman di hutan sunyi tanpa ada yang menghalanginya sedikitpun. 47. Rencana ke depan. Antrian dari penukaran hasil kompetisi terus berlanjut. Setelah beberapa jam barulah para peserta akademi mulai menyadari faksi naga emas tidak ada dalam antrian tersebut. Faksi yang berada di ranking nomor 1 itu tentu saja mencolok saat keberadaan mereka tidak ada. Bahkan ketika antrian mulai habis tidak ada tanda-tanda rombongan faksi naga emas muncul. Keganjalan itu kemudian sampai pada tetua akademi. Pengumuman kemenangan yang seharusnya sebentar lagi diundur hingga faksi itu datang. Pikiran semua sama, mungkin alasan faksi naga emas terlambat karena mereka masih di hutan. Tapi setelah beberapa jam bahkan hampir sore faksi naga emas belum kesini.
Bisik-bisik menjalar bagai dengung lebah, salah satu dari 15 tetua akademi pergi ke hutan sunyi untuk memeriksa faksi naga emas. Sayangnya waktu kompetisi telah ditutup 5 jam lalu, jadi tetua akademi tidak bisa menunda lagi untuk mengumumkan kemenangan. Pikiran tetua itu terjenihkan kembali atas data siapa yang akan menang, sulit dikatakan namun begitulah kenyataannya. Perwakilan yang menang akan maju ke depan panggung. Hasil kemenangan kompetisi tersebut mudah ditebak, para peserta pun langsung menyadari siapa yang menang apalagi yang juara utama. Faksi Meili juara kedua dengan mendapatkan sumber daya tambahan, sedangkan faksi Ye Ziyun ketiga, dihadiahi senjata yang telah berubah menjadi sebuah pusaka. Urutan pertama adalah yang paling mengejutkan semua orang, tidak ada yang menyangka sedikitpun faksi tersebut bisa memenangkan kompetisi ini. Faksi Dua Pedang yang dipimpin Miu Yue menjadi juara utama dengan poin paling tinggi sepanjang sejarah kompetisi Akademi Qianshan. Mata semua peserta tertuju pada gelas kecil yang diberikan tetua pada Miu Yue. Dalam gelas kecil itu terdapat air tetesan embun langit yang dapat meningkatkan satu tahap kultivasi pada diri seseorang. Tentu yang melihat bakal tergiur, tidak sedikit dari mereka yang berniat jahat untuk merebutnya. Hanya saja mereka tidak bisa melakukannya karena tetua akademi pasti mengawasi faksi Dua Pedang setelah ini. Sebab kemenangan ini, nama faksi Dua Pedang jadi terkenal di akademi dan kekuatannya diakui oleh sebagian murid-murid. Mereka yakin bahwa selama ini faksi Dua Pedang menyembunyikan kekuatannya. 2 minggu berlalu setelah kompetisi berakhir, Jian Chen masih berada di hutan sunyi untuk berlatih diri. Permata siluman yang didapatkan dari faksi naga emas itu ia serap semuanya ke dalam dantiannya. Penyerapan permata siluman itu membutuhkan waktu berhari-hari karena jumlahnya yang banyak. Tidak bisa dipungkiri setelah 2 minggu berlalu kapasitas tenaga dalam Jian Chen meningkat cukup pesat. Jian Chen bisa merasakan bagaimana repotnya bertarung dengan jumlah tenaga dalam yang kecil. Sebagai pendekar ahli tenaga dalam tentu saja ia sangat bergantung dengan tenaga dalam. Alasan itulah ia memfokuskan waktunya untuk menambah kapasitas tenaga dalamnya, sekitar 460 lingkaran tenaga dalam kini sudah terbentuk di tubuh Jian Chen. Jian Chen berdiri dari duduk silanya setelah sekian lama berkultivasi, ia merenggangkan otot serta tubuhnya yang mulai terasa kaku akibat lamanya berdiam diri. Ini jauh dari cukup, Jian Chen tersenyum puas atas peningkatan dirinya. Dewa Cahaya Perak mempunyai syarat harus memiliki tenaga dalam 200 lingkaran sedangkan Dewa Cahaya Emas 400 lingkaran. Bisa dibilang, Jian Chen bisa melewati kultivasi selanjutnya selama 8 titik meridiannya memiliki cukup cahaya yang diserap. Terlepas kasus kekuatan Jian Chen yang meningkat tak wajar, ada satu lagi yang wajib dia urus yaitu tentang penyelamatan klannya. Jian Chen sudah memikirkan rencananya dari dulu dan salah satu cara untuk mewujudkannya ia membutuh sesuatu yang materi yaitu uang. Selama ini Jian Chen hanya memiliki 10 keping emas dari orang tuanya untuk kebutuhan hidup 1 tahun di akademi. Cara terbaik untuk mendapatkan uang yaitu dengan terjun langsung ke lapangan yang melibatkan uang seperti berdagang, menjual jasa, atau berbisnis. Yang terbesit dari pikirannya sekarang adalah berbisnis. Itu adalah cara cepat agar dirinya bisa mendapat lebih banyak uang. Untuk berbisnis ini Jian Chen membutuhkan seseorang dan itu adalah pemimpin faksi Dua Pedang, Miu Yue. Sebaiknya aku memulai rencanaku dari sekarang. Kekuatan yang membantai klan Jian pasti memiliki jumlah serta kekuatan yang besar. Jian Chen tidak bisa membayangkan kekuatan seperti apa yang dapat membunuh seluruh klannya tanpa tersisa sedikit pun mengingat klan Jian memiliki banyak pendekar kuat di dalamnya. Yang pasti, dia tidak bisa melawan mereka semua seorang diri. Jian Chen kemudian pergi dari hutan tersebut. Hal yang ia tuju pertama kali adalah penginapan klan Jian di akademi. Saudara Chen, Anda akhirnya kembali.
Jian Luan adalah orang pertama yang menyambut Jian Chen saat tiba di gerbang penginapan. Laki-laki berusia 18 tahun itu terlihat sumringah setelah Jian Chen kembali. Ia awalnya khawatir Jian Chen kenapa-napa mengingat telah menghilang selama 2 minggu. Jian Chen menanggapi itu dengan senyuman hangat kemudian menanyakan beberapa hal pada Jian Luan terkait saat dirinya tidak ada di akademi. Sambil berjalan masuk ke penginapan, Jian Luan memulai ceritanya diawali tentang kemenangan faksi Dua Pedang sebagai juara utama. Selain itu dia juga menambahkan setelah kompetisi berakhir faksi Dua Pedang jadi lebih terkenal sehingga banyak peminat anggota baru yang ingin masuk ke faksi tersebut. Mendengar itu Jian Chen mengangguk puas, itu adalah hal yang ia inginkan pada faksi Dua Pedang. Yang paling menggemparkan selain faksinya menang ternyata ada lagi berita lain yaitu tentang kondisi faksi Naga Emas. Jian Chen tertawa kecil di bagian cerita ini. Faksi Naga Emas tidak mendapatkan 1 poin pun atas kompetisi ini, namun yang mengejutkan adalah ketika mereka kembali, kondisi mereka terlihat menyedihkan. Kau tahu saudara Chen, mereka seperti sudah dipukul oleh seseorang. Jian Luan sedikit menahan tawa sambil membayangkannya. Banyak yang bertanya kenapa mereka jadi demikian tetapi faksi Naga Emas menutup mulut soal ini. Bagi sebagian yang lain, faksi Naga Emas seperti dipermalukan di kompetisi ini. Jian Chen tersenyum tipis, dia tidak menduga kalau faksi Naga Emas akan menutup mulut tentang keberadaan dirinya. Terlepas dari kompetisi tersebut yang paling mengagumkan adalah kau saudara Chen, Anda sungguh hebat bisa mendapatkan 2000 poin seorang diri. Di tahun-tahun sebelumnya tidak ada pemburuan yang mendapatkan skor sampai 2000 poin oleh faksi. Hal ini adalah pertama kali belum lagi Jian Chen melakukannya sendirian jadi wajar saja Jian Luan terkagum-kagum. 2000 poin itu ditukarkan menjadi sumber daya oleh Miu Yue sebelum dibagikan ke semua anggota faksi Dua Pedang. Jian Chen bisa melihat kultivasi Jian Luan meningkat 1 tahap akibat sumber daya tersebut. Miu Yue beberapa kali ke penginapan untuk menemuimu namun selalu kembali karena kau tidak ada. Apakah ada masalah? Sepertinya bukan. Menurutku Nona Yue hanya ingin memberikan sesuatu padamu. Jian Chen mengangguk-ngangguk, selepas beristirahat sebentar di penginapan dia juga berniat akan bertemu dengannya. Oh ya? Aku lupa satu lagi, ada Nona Meili dan Nona Ziyun yang kesini dan keduanya mencarimu. Saudara Chen apakah mereka mengenalmu? Tentu Jian Luan penasaran tentang ini karena 2 gadis cantik itu adalah orang spesial di akademi. Bisa berkenalan dengan salah satunya adalah sebuah keajaiban apalagi dua-duanya. Saat mereka ke penginapan klan Jian semua yang melihatnya terkejut, tidak percaya seorang dewi bisa berkunjung ke penginapan yang terlihat biasa saja. Jian Chen tersenyum canggung, sulit menjawabnya tetapi pada akhirnya ia mengangguk bahwa mereka memang mengenal dirinya. 48. Minta bantuan. Jian Chen pergi ke tempat markas faksi Dua Pedang untuk menemui Miu Yue. Tiba di sana ia dikejutkan dengan banyaknya orang yang mengantri. Antrian tersebut mengarah pada satu meja yang berada di depan bangunan faksi Dua Pedang. Ada seseorang yang duduk di sana sambil sibuk mengurusi orang-orang yang ada di antrian. Jian Chen ingin langsung masuk ke markas faksi saat tiba-tiba ada orang yang menghentikannya. Hei! Kau harus mengantri dulu jika mau gabung ke faksi Dua Pedang. Kau pikir kau saja yang ingin segera cepat-cepat ke sana. Orang itu berasal dari antrian, mengomel pada Jian Chen yang hendak menerobos. Gabung faksi. Iya, kami di sini mau gabung ke faksi Dua Pedang, sama dengan mereka. Orang itu menunjuk antrian di depannya yang masih panjang. Melihat kau datang ke sini berarti kau memiliki niat yang sama, bukan? Kau juga ingin cincin ruang. Cincin ruang? Kalian kesini hanya ingin cincin ruang. Kau tidak tahu. Orang itu sedikit terkejut. Katanya siapapun yang gabung ke faksi Dua Pedang akan diberikan cincin ruang gratis.
Belum lagi aku memang benar-benar ingin gabung ke sini. Kau tahu, faksi Dua Pedang telah memenangkan kompetisi dengan skor fantastis yaitu 2000 poin. Orang itu begitu bangga ketika bercerita seolah skor 2000 poin ditoreh olehnya. Dia sudah tak sabar ingin menjadi anggota faksi Dua Pedang secepatnya. Jian Chen bisa merasakan rasa kagum dari orang itu. Ia tidak menyangka gara-gara kompetisi ini akan mengubah pengaruh faksi Dua Pedang jadi lebih tinggi. Dia melirik antrian panjang di depannya sambil membayangkan faksi Miu Yue yang sepi berubah jadi faksi yang besar. Hal yang tak diduga adalah Miu Yue akan memberikan cincin ruang pada mereka yang mau bergabung. Jian Chen tak bisa membayangkan berapa jumlah uang yang akan dikeluarkan Miu Yue. Sepertinya kekayaan klan Miu memang tak dapat diremehkan. Jika Miu Yue saja sudah sekaya ini, apalagi keluarga inti dari klan tersebut. Di Provinsi Naga Petir terdapat 10 klan besar yang memiliki pengaruh serta kekuatan paling tinggi. 10 klan ini mempunyai banyak pendekar kuat di dalamnya, pengaruh yang luas, juga jumlah kekayaan klan yang tak terbatas. Jika diurutkan dari segi kekuatan, klan tertinggi jatuh pada klan Chu, yang sekarang ini pemimpin klannya menjadi kepala Provinsi Naga Petir. Kedua adalah klan Liu, seterusnya klan Niu, klan Wuming, klan Zhu, klan Yun, klan Miu, klan Xia, klan Ye, terakhir klan Lian. Klan Miu memang berada di urutan kelima, namun dari segi kekayaan klan Miu berada di urutan pertama. Ini karena klan Miu merupakan klan pebisnis di mana mereka membentuk asosiasi perdagangan yang cukup besar. Sebenarnya banyak klan yang membentuk asosiasi serupa, hanya saja asosiasi dari klan Miu adalah yang paling terkenal. Tidak mengherankan kekayaan besar mereka tak dapat disusul, bahkan klan Chu saja membeli sumber daya pada klan Miu. Setahu Jian Chen, Miu Yue merupakan putri dari salah satu tetua klan Miu. Meski bukan dari keluarga inti klannya, Miu Yue sudah mendapatkan kekayaan sebesar ini. Alasan ini juga yang membuat Jian Chen membutuhkan sosok Miu Yue untuk rencananya di masa depan. Aku kesini bukan untuk mendaftar tetapi bertemu ketua faksinya. Jian Chen memperlihatkan plat nama pada orang itu, tertera nama faksi Dua Pedang di tulisannya. Oh, kau sudah bergabung, kenapa tidak bilang sejak awal? Orang itu menggaruk kepalanya, sedikit merasa bersalah karena menahan Jian Chen. Kalau begitu kenapa kau kesini jika sudah bergabung? Jian Chen mengerutkan alis. Bukankah ini markas faksi Dua Pedang? Sebelumnya iya, namun sekarang berbeda lagi, faksi Dua Pedang telah pindah markas ke bangunan yang lebih besar. Di sini hanya tempat untuk pendaftaran saja. Seharusnya kau tahu hal itu daripada aku. Jian Chen tersenyum canggung, kepergiannya selama 2 minggu ternyata begitu banyak perubahan yang terjadi. Perpindahan markas di akademi adalah hal umum terjadi ketika ranking faksi telah naik. Tetua akademi pasti menyediakan markas faksi Dua Pedang ke tempat lebih besar lagi setelah faksinya memenangkan kompetisi. Mungkin sekarang impian Miu Yue sudah terwujud, setidaknya faksinya telah bersinar lagi ke jenjang lebih tinggi. Tujuan Jian Chen adalah membantu perkembangan faksi Dua Pedang menjadi faksi lebih baik lagi. Setelah merasa tujuannya telah selesai, mungkin ia tidak akan banyak berkontribusi lagi pada faksinya. Jian Chen kemudian pergi dari sana setelah bertanya tempat kediaman faksi Dua Pedang yang baru. Tidak sulit mencarinya karena markasnya tidak jauh dari markas awal berdiri. Kedatangan Jian Chen ke sana cukup membuat anggota-anggota faksi terkejut, terutama mereka yang sudah mengenalinya. Kabar Jian Chen tak lama terdengar oleh Miu Yue yang sedang berada dalam markas. Ia segera berlari untuk bertemu Jian Chen yang sedang menunggunya. Saudara Jian, kalau Anda sudah kembali, mungkin aku yang akan pergi ke penginapanmu. Kau tak usah repot-repot ke sini. Miu Yue mengajak Jian Chen masuk, keduanya duduk di salah satu meja. Tidak mengapa. Aku baru tiba beberapa jam lalu ke akademi dan langsung ke sini ingin menemuimu.
Jian Chen tersenyum lalu menoleh ke sekeliling ruangan. Sepertinya faksi kita banyak mengalami kemajuan beberapa hari ini. Ketua Yue memang luar biasa. Miu Yue senang ketika Jian Chen masih menganggap dirinya ketua faksinya mengingat kekuatan Jian Chen berada di atasnya, namun di sisi lain ia tidak bisa menerima pujian itu karena semua hasil ini disebabkan Jian Chen seorang. Miu Yue mengeluarkan sesuatu dari cincin ruangnya lalu meletakkannya di meja. Saudara Jian, ini adalah hadiah dari kompetisi tersebut, air tetesan embun langit. Miu Yue menyerahkan gelas kecil itu pada Jian Chen. Jian Chen menaikkan satu alisnya, pikirnya Miu Yue sudah mengonsumsi air tersebut setelah melihat kultivasinya yang telah meningkat menjadi alam jiwa tahap 2. Tak disangka gadis itu masih belum menggunakannya. Jian Chen menolak menerimanya. Nona Yue ini adalah milikmu, sebagai ketua faksi kau adalah orang yang berhak menerimanya. Tidak saudara Jian, semua permata ini diperoleh darimu, sudah seharusnya ini diberikan padamu. Miu Yue menggeleng keras. Lagian, aku berniat memundurkan diri menjadi ketua faksi dan memilihmu menjadi pengganti selanjutnya. Faksi Dua Pedang lebih baik dipimpin oleh orang kuat sepertimu. Jian Chen sedikit terkejut dengan keputusan Miu Yue. Nona Yue, dari awal aku kesini hanya ingin berkontribusi dengan faksimu, berjuang bersama agar faksi kita jadi lebih bersinar. Lagian menurutku, kau lebih ahli menjadi ketua faksi dibanding diriku. Jian Chen mengutarakan rasa keberatannya. Miu Yue tidak bisa membantah kalau Jian Chen tidak menginginkan posisinya. Ia kemudian mengeluarkan kantong kulit berisi koin emas lalu menyodorkannya pada Jian Chen. Miu Yue memberikan ini sebagai rasa terima kasihnya pada Jian Chen yang telah berjasa pada faksi Dua Pedang. Lagi-lagi Jian Chen menolak hal tersebut, aku membantu karena kewajibanku sebagai bagian dari anggota faksi Dua Pedang, tidak lebih, dan untuk ini, Jian Chen mengembalikan air tetesan embun langit. Aku tidak membutuhkannya. Saudara Jian, ini adalah sumber daya amat berharga. Meminumnya bisa menaikkan satu tahap kultivasi. Anda tidak boleh menolaknya. Jian Chen tertawa kecil sebelum menjelaskan bahwa ia memang tidak butuh barang itu. Jian Chen tidak membual, kultivasi Dewa Cahaya tidak memerlukan sumber daya apapun bahkan kalau meminumnya pun tak akan membawa efek pada kultivasinya. Miu Yue akhirnya menyerah membujuk Jian Chen. Ia berulang-ulang mengucapkan terima kasih pada Jian Chen karena telah memberikan hadiah kompetisi ini padanya. Setelah pembicaraan tersebut Jian Chen mengutarakan alasannya datang ke sini. Dia bertanya apakah Miu Yue punya tungku alkimia. Jian Chen membutuhkan itu untuk pembuatan pil. Aku punya tetapi tidak di sini. Tungkuku berada di kediaman luar akademi. Kalau saudara Jian butuh aku tak keberatan meminjamkannya. Mendengar Jian Chen membutuhkan bantuannya, Miu Yue tidak melepaskan peluang ini. Dia berjanji apapun yang dibutuhkan Jian Chen di masa depan ia akan berusaha memenuhi permintaannya sekuat yang ia bisa. Eps 49, seorang alkemis. Jian Chen dan Miu Yue pergi keluar akademi menuju tempat kediaman Miu Yue yang ada di tengah kota Qianshan. Murid akademi seperti Miu Yue bukan satu-satunya yang memiliki tempat tinggal di luar. Mei Li dan Xiyun yang merupakan putri dari ketua klan bahkan memiliki 2 tempat tinggal di luar akademi. Hal ini bermaksud supaya mereka mempunyai privasi sendiri, karena ada kalanya juga mereka dipanggil oleh klannya sedangkan di akademi bukanlah tempat yang baik untuk berbincang tentang urusan klan. Keduanya pergi dengan berjalan santai. Mulanya Miu Yue menawarkan jasa kereta kuda namun Jian Chen menolak dan mengatakan bahwa ia ingin melihat-lihat suasana kota Qianshan. Selama di perjalanan Jian Chen banyak mengamati area sekelilingnya, bangunan-bangunan, lalu lalang penduduk serta aktivitas yang mereka jalani. Hal ini menimbulkan kenangan di kehidupan sebelumnya ketika Jian Chen berusia 27 tahun, dia pernah hidup di kota ini selama beberapa waktu.
Walaupun jarak waktunya dengan sekarang 13 tahun lagi, tetapi kota Qianshan tidak banyak berubah selain jumlah penduduknya yang semakin naik. Jian Chen menggelengkan kepala pelan. Kota Qianshan memiliki jumlah penduduk yang besar, setiap tahunnya banyak sekali pendatang baru, entah dari mereka yang hanya berkelana atau sedang mengadu nasib di ibu kota. Beberapa memang ada yang berhasil, namun tidak sedikit dari mereka malah menjadi gelandangan atau pengemis. Satu-satunya mayoritas pendatang baru adalah menjadi pedagang di kota Qianshan. Mereka membawa barang dagangan dari desa-desanya sebelum diperjualkan belikan di sini. Keuntungan yang didapat bukan main-main. Para pedagang yang datang dari desa ketika kembali rata-rata hidupnya jadi lebih berkecukupan. Hal ini membuat yang mendengarnya menjadi tertarik dan mereka ingin melakukan yang sama. Tidak bisa dibayangkan pertumbuhan perekonomian di kota Qianshan jauh melesat cepat dibanding kota lainnya. Jian Chen membutuhkan waktu 1 jam hingga sampai di kediaman Miu Yue. Tempatnya lumayan luas, dikelilingi tembok di sekitar halamannya. "Bibi, Anda sedang di sini?" Miu Yue baru masuk halamannya saat di depan kediamannya ada seorang wanita yang duduk. Wanita itu berusia sekitar 22 tahunan, dia adalah guru sekaligus bibi Miu Yue dalam bidang alkemis. Sebagai bagian dari klan Miu, tentu Miu Yue belajar alkemis untuk masa depannya, apalagi semua keluarganya merupakan ahli alkemis. Miu Yue bergegas menghampiri bibinya lalu memberikan salam. Jian Chen di sampingnya ikut melakukan yang sama. "Yue, bukankah jadwal untuk mengajarimu besok? Kenapa kau datang ke sini lebih awal?" "Bibi, aku cuma ingin menggunakan tungkuku sebentar untuk temanku." Miu Yue menoleh pada Jian Chen. Jian Chen memberikan salam padanya. "Namaku Jian Chen, salam kenal Nyonya." Gadis berusia 22 tahunan itu melirik Jian Chen dari bawah sampai atas sebelum mengangguk pelan. "Aku bibinya Yue, Miu Lin." Miu Yue kemudian menjelaskan bahwa Jian Chen butuh tungku alkimia untuk meracik ramuan pil. Miu Lin di sisi lain mengerutkan alisnya, dia tidak pernah mendengar teman Miu Yue juga belajar ilmu alkemis. "Jian Chen, Anda bisa membuat pil?" tanya Miu Lin. "Aku tidak terlalu yakin, Nyonya, aku hanya bisa membuat beberapa pil dasar saja." "Oh, itu menarik." Miu Lin jadi penasaran melihat Jian Chen mengatakan itu dengan rendah hati, jadi dia ikut mengawasi kedua remaja itu di belakang ketika keduanya masuk ke rumah. Jian Chen tersenyum canggung ketika Miu Lin ikut bersamanya, tetapi ia tidak mempermasalahkan itu. Jian Chen menatap tungku alkimia di depannya dengan perasaan campur aduk. Sudah lama sekali ia tidak bercampur tangan dengan tungku semenjak dirinya hidup kembali. Pertama-tama Jian Chen mengeluarkan bahan-bahan serta tanaman herbal yang berada di dalam cincin ruangnya. Ada 7 tanaman yang ia gunakan untuk pembuatan pil. Tanaman-tanaman ini ia peroleh saat di hutan sunyi sebelumnya. Apa yang sedang ia buat? Aku belum pernah melihat resep dari bahan-bahan seperti ini. Miu Lin dari belakang mengamatinya dengan heran. Saat bahan-bahannya sudah dimasukkan ke dalam tungku, Jian Chen mengulurkan tangannya lalu mengalirkan tenaga dalam untuk mengendalikan perapian pada api di tungku itu. Jian Chen melakukannya dengan penuh konsentrasi. Miu Yue di sampingnya ikut memperhatikan apa yang dilakukan Jian Chen dengan perasaan campur aduk. Di sisi yang sama Miu Lin juga memandangnya dengan tatapan tak percaya. Matanya melebar ketika Jian Chen bisa mengendalikan perapian di tungku dengan keadaan stabil. Anak ini, dia bisa mengendalikan api itu dengan sempurna tanpa sedikit pun suhu apinya menurun atau naik. Miu Lin bahkan harus mengusap matanya kedua kali untuk memastikan kebenaran ini. Miu Lin sendiri pernah menyaksikan hal serupa dan setahunya yang bisa mengendalikan api sesempurna ini adalah seorang alkemis di tingkat master. Alkemis dibagi menjadi beberapa tingkatan sesuai dengan kemampuan mereka dalam membuat pil. Tingkatan itu dimulai dari alkemis tingkat pemula, tingkat menengah,
tingkat tinggi hingga yang teratas adalah alkemis tingkat master. Salah satu ciri dari alkemis berkemampuan tinggi terletak pada cara mereka mengontrol api di tungku, dan yang dilakukan Jian Chen sekarang bisa dibilang sudah sempurna. Bagi Miu Lin yang memang seorang alkemis juga tentu menyadari ini, dirinya saja yang sudah terjun di dunia alkemis beberapa tahun lalu tidak bisa mengendalikan api sebaik yang diperlihatkan Jian Chen. Keterkejutan Miu Lin nyatanya belum apa-apa ketika Jian Chen sudah menyelesaikan pembuatan pilnya. Ternyata dengan bahan-bahan yang aneh itu Jian Chen bisa membentuk pil di dalamnya. Jian Chen mengambil pil itu lalu menelitinya setiap inci. Dia memastikan bahwa pilnya dibuat dengan sempurna. "Saudara Jian, pil apa yang kau buat?" Miu Yue semenjak tadi diam akhirnya bertanya. Dia penasaran dengan pil berwarna biru itu. Ini adalah pil bulan biru, membantu seorang pendekar untuk berlatih penguatan tulang sebesar 30%. 30%. Miu Yue dan Miu Lin terkejut bersamaan saat mendengarnya. Miu Lin ikut duduk di samping Jian Chen. "Jian Chen, bolehkan aku melihat pil itu?" Jian Chen mengangguk lalu menyerahkan pilnya pada Miu Lin. Gadis muda itu tak lama gemetar saat memeriksa pilnya lebih jauh. Pil yang ada di tangannya benar-benar pil berkualitas tinggi. Miu Yue mungkin tidak bisa membedakan hal ini jika melihat saja, tetapi Miu Lin berbeda. Dia sebagai seorang alkemis tentu mengetahui kualitas sebuah pil hanya dengan cara memandangnya. "Jian Chen, apakah kau membuat racikan pil baru ini?" tanya Miu Lin memastikan. "Aku tidak terlalu yakin, tetapi sepertinya memang demikian." Kedua marga Miu itu menghirup napas dingin mendengar pernyataan langsung Jian Chen. Meracik pil baru dengan hanya membuat pil saja adalah dua hal yang berbeda. Kesulitan meracik pil jenis baru jauh lebih sulit karena harus melalui banyak eksperimen dan sampel. "Saudara Jian, kalau boleh aku bertanya, berapa umurmu sekarang?" "Itu, usiaku 14 tahun. Miu Lin terbatuk-batuk mendengarnya. Ia menoleh ke arah wajah Jian Chen namun menemukan pemuda itu tidak sedang bercanda. Miu Yue yang ada di sampingnya juga tak kalah terkejut. Dia justru baru mengetahui kalau Jian Chen masih berusia 14 tahun. 50. Kerjasama klan Miu. Jian Chen tersenyum canggung dengan reaksi dua wanita di depannya. Membuat pil di usianya sekarang memang terlalu aneh, jadi wajar saja mereka terkejut. Menjadi seorang alkemis lebih sulit daripada menjadi seorang pendekar. Berbeda dengan pendekar yang hanya berlatih memperkuat tubuh dan mempelajari teknik, alkemis tidak demikian. 99% alkemis harus menggunakan otaknya. Mereka belajar banyak hal dimulai dari menghafal tanaman herbal serta kegunaannya, menggabungkan beberapa unsur tanaman menjadi sebuah pil sumber daya hingga terakhir pembentukan pil di dalam tungku. Ketiga tahap itu harus dikuasai alkemis dan untuk mengetahui serta memahaminya butuh pembelajaran bertahun-tahun. Jika Jian Chen di usia 14 tahun benar-benar bisa membuat pilnya itu sudah cukup mengejutkan, namun ini lebih dari itu. Jian Chen membuat racikan pil baru yang biasanya dilakukan seseorang yang sudah di tingkat alkemis master. Bahkan tidak semua alkemis master pun bisa melakukan hal yang sama. Racikan pil jenis baru butuh penelitian serta uji coba berbulan-bulan sebelum layak dikonsumsi dan dijadikan pil sumber daya. Jian Chen menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia merasa berlebihan bahwa ini adalah racikan baru meski pil bulan biru memang belum ada di kota Qianshan. Resep pil ini berasal dari gurunya di kehidupan sebelumnya. Aku membuat racikan baru ini dari resep guruku. Pil bulan biru adalah salah satu racikan darinya. Jian Chen batuk pelan lalu menjelaskannya. Penjelasan Jian Chen membuat Miu Yue dan Miu Lin jadi memahami situasinya. Memang mustahil racikan baru dibuat oleh orang yang usianya belasan tahun menurutnya, terlepas dari kemampuan Jian Chen membuat pil sangat tinggi. Miu Lin sekarang memandang Jian Chen dengan penilaian yang berbeda. Junior Jian Chen, lalu bagaimana dengan keahlianmu membuat pil?
Aku belajar semua darinya, apa yang kulakukan sekarang adalah hasil dari ajaran guruku. Alis Miulin terangkat, meski begitu tetap saja seorang alkemis di usia muda dengan keahlian tinggi seperti ini tetap hal aneh. Keponakannya saja, Miu Yue sudah belajar alkemis saat dia masih kecil tetapi kemampuannya tidak akan setinggi seperti Jian Chen. Kecuali Jian Chen belajar alkemis di saat ia dikandung orang tuanya. Kalau aku boleh mengetahuinya, Junior Jian Chen, siapa nama gurumu? Jian Chen tersenyum tipis, guruku tidak mau disebutkan namanya pada yang lain, begitu perintah guruku saat mengejariku. Susana hening seketika karena Miulin bingung harus bersikap seperti apa. Miulin menoleh ke arah keponakannya. Yuer, bisakah kau bawakan tanaman herbal di toko asosiasi ujung jalan? Aku membutuhkan bahan-bahannya, tolong bawakan ini ke sini sekarang. Miulin memberikan kertas daftar tanaman herbal yang harus dibawa Miu Yue. Baik, Bibi, aku akan ke sana. Kalau begitu saudara Jian, aku pamit sebentar. Miu Yue kemudian pergi meninggalkan rumahnya. Kini di rumah itu hanya ada Miulin dan Jian Chen. Kepergian Miulin hanya alibi agar dirinya bisa berduaan dengan Jian Chen. Junior Jian, bisakah kita berbicara sebentar? Jian Chen mengangguk. Tentu saja, Nyonya Miu, aku tidak keberatan. Miulin membawa Jian Chen ke tempat lebih nyaman untuk berbicara berdua. Junior Jian, aku berterus terang tentang pil yang kau buat. Jika pil ini bisa bekerja sampai 30% sesuai yang terlihat, mungkin pil ini adalah pil yang paling berharga di kota Qianshan. Penjelasan Miulin cukup Jian Chen pahami. Pil di kota ini yang paling bagus kualitasnya sekarang hanya bekerja 20%. Bisa dibilang, tidak ada pil yang memiliki kinerja sampai 30% seperti pil yang Jian Chen buat. Maksudku adalah aku ingin membeli resep pilmu. Jika Junior Jian mempersilahkannya, aku sebagai asosiasi di klan Miu akan membelinya seharga 10.000 keping emas. Ekspresi Jian Chen berubah, pandangannya menjadi lebih dingin yang cukup membuat Miulin meneguk ludah, apalagi ketika menatap mata emas Jian Chen. Nyonya Miu, Anda meremehkanku. Jika pil ini dijual maka harganya tidak lebih dari 10 keping emas. Di kota Qianshan terdapat 1 juta lebih penduduk dan Anda ingin menjualnya 10.000 keping emas. Jian Chen menggelengkan kepala pelan. Mendengar itu Miulin bahkan tidak berani menatap Jian Chen. Dia pikir dengan 10.000 keping sudah cukup membuat anak seusianya senang, namun Jian Chen tak sebodoh yang terlihat. Anak ini, kenapa aura tubuhnya berubah? Instingnya mengatakan bahwa Miulin tidak boleh menyinggung perasaan Jian Chen atau bahkan membodohinya. Kalau begitu bagaimana kalau 100.000 keping emas? Nyonya Miu bercanda. Nada Jian Chen jauh lebih dingin dari awalnya. Aku sebenarnya tidak mau menjual resep ini, namun andai pun aku melakukannya maka aku menjualnya seharga 1 juta keping emas. Miulin terbatuk-batuk, ia tidak menyangka Jian Chen menawar harganya setinggi itu. Bagi klannya 1 juta keping emas memang bukan masalah besar, namun mengeluarkannya harus membutuhkan persetujuan dari tetua klan Miu yang lain. Junior Jian, itu terlalu tinggi, bagaimana kalau kita bekerja sama? Miu Yue punya rencana yang lain. Bekerja sama? Apa yang Nyonya maksud? Seperti ini? Bagaimana daripada aku membeli resep pil itu, lebih baik kita bagi 2 penghasilannya. Junior Jian mungkin seorang alkemis, tetapi sekarang Anda tidak punya sarana untuk menjualnya, belum lagi bahan dan alat untuk membuatnya tidak punya. Jian Chen mengetukkan jarinya pelan di meja, memikirkan rencana Miulin yang terdengar bagus. Bagaimana jika asosiasi klan Miu berbohong, misalnya memotong pendapatanku? Junior Jian, kami berasal dari klan Miu. Kami punya janji pada diri kami sendiri bahwa siapapun yang bekerja sama dengan klan Miu akan diperlakukan baik dan selayaknya tanpa mencuri hak-hak darinya.
Miu Lin bukan berkata omong kosong belaka, klannya sudah banyak bekerja sama dengan pihak lain. Andai mereka melakukan sekali kecurangan maka kepercayaan pihak yang bekerja sama dengan klan Miu akan runtuh. Hal tersebut justru berdampak buruk bagi klan Miu sendiri. Di sisi lain Jian Chen tersenyum lebar di dalam hatinya, ini sudah ada dalam skenarionya. Sejak awal Jian Chen memang menginginkan kerjasama ini, namun jika dirinya yang menawar terlebih dahulu maka Miu Lin masih akan menganggapnya remeh. Jika Miu Lin di posisi yang membutuhkan Jian Chen maka ceritanya berbeda lagi. Jian Chen berpura-pura jual mahal agar Miu Lin sadar bekerja sama dengannya tidak cukup hanya dengan rayuan lisan saja, ada berbagai aspek termasuk pertimbangan yang lain. Jian Chen akhirnya menerima tawaran itu. Junior Jian, aku harus terlebih dahulu membicarakan ini pada tetua klan Miu yang lain, aku jamin mereka akan menyetujuinya dalam waktu 2 hari. Miu Yue kemudian meletakkan pil yang dibuat Jian Chen. Dan untuk pil ini kita akan membagi hasilnya separuh bagian. Tidak perlu, Jian Chen memotong. Aku hanya butuh 30% darinya, tidak harus sampai separuh. Miu Lin mematung sesaat, dia harus mendengarnya 2 kali kalau dirinya memang tidak salah mendengar. 30% sudah cukup bagiku, sisanya klan Miu yang memiliki. Jian Chen tersenyum, meyakinkan ucapannya. Miu Lin sangat senang mendengarnya, dia pikir Jian Chen adalah seorang yang tergila-gila dengan uang seperti orang kebanyakan. Meski Miu Lin sendiri cukup sulit menerima kalau dirinya bernegosiasi dengan seorang remaja usia 14 tahunan. Episode sebelumnya, Eps 49, Seorang Alkemis. Episode berikutnya, Eps 51, Pertemuan.